waktu itu, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai yang menjabat sebagai Komandan Resimen Nusa Tenggara sedang pergi ke Yogyakarta untuk mengadakan konsultasi dengan markas tertinggi TRI, sehingga ia tidak mengetahui tentang pendaratan Belanda di Pulau Bali dengan maksud mendirikan negara Indonesia Timur. Di saat masyarakat Bali sedang menjalankan aktivitasnya, tiba-tiba datanglah pasukan Belanda, kurang lebih 2.000 tentara, dan menguasai Pulau Bali. Mendengar kedatangan Belanda, rakyat Bali ketakutan dan berteriak histeris. Mulai hari ini pulau ini milik kita. Kalian semua detik ini tunduk padaku. Mari kita kembali ke markas. Siap, Jenderal! Setelah Jenderal Belanda tersebut kembali ke markasnya, datanglah Komandan I Gusti Ngurah Rai bersama prajuritnya dari Yogyakarta. Sontak Komandan I Gusti kaget melihat kondisi Pulau Bali yang telah dikuasai oleh pasukan Belanda. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Ini pasti Belanda, Karai. Belanda? Lihat, Karai. Itu bendera Belanda, Karai. Belanda kurang ajar. Mereka datang pasti untuk menjajah. Kita tidak bisa diam saja. Ayo kita ke markas. Siap! Sesampainya Komandan I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya di markas, Komandan I Gusti Ngurah Rai membicarakan penyebab datangnya pasukan Belanda ke Pulau Bali. Karena disebabkan oleh isi dari perjanjian Linggarjati yang mengharuskan Belanda meninggalkan daerah de facto. Ini adalah akibat dari perjanjian Linggarjati. Apa? Perjanjian Linggarjati? Maksud komandan surat dari pusat? Ya, surat dari pusat yang berisi tidak mengakui wilayah Bali, bukan sebagai wilayah Indonesia. Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Lalu apa yang sekarang harus kita lakukan? Ada apa sebenarnya komandan? Kenapa kita tidak diakui? Tenanglah. Ini juga pasti ulah Belanda. Mereka pasti ingin memecah belah kita. Yang harus kita ingat adalah, meskipun kita tidak diakui sebagai wilayah Indonesia dalam perjanjian Linggarjati, tapi jiwa dan raga tetaplah di Indonesia. Kita buktikan kepada pusat, Komandan, bahwa kita juga berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Sedangkan di markas Belanda, Jenderal Belanda sedang menyusun rencana untuk membujuk Komandan I Gusti Ngurah Rai agar mau untuk bekerja sama dengannya. Kita harus mencari cara agar penduduk Bali mau bergabung bersama kita. Kenapa harus bergabung bersama kita? Mereka hanya berguna sebagai lap sepatu kita. Apa juga untungnya untuk kita? Itu namanya strategi. Sudah.
Saya sudah minta kalian berdua untuk tidak berkelahi di sini. Jika Bali ada di tangan kita, ini akan mempermudah kita untuk menyerang Indonesia dari arah timur. Oh, kalau begitu kita ancam saja mereka, Jenderal. Atau kita bawa saja mereka ke markas kita. Apa itu yang kalian sebut dengan membujuk? Jika seperti itu, orang Bali akan menyerang kita. Jenderal, bagaimana jika Jenderal bertemu dengan pimpinan tentara mereka, lalu membujuk mereka agar bergabung dengan kita? Mereka itu orang-orang bodoh, Jenderal. Saya pikir ini ide bagus. Kalau begitu, aku akan menemui mereka melalui surat. Setelah Jenderal Belanda menulis surat, lalu surat tersebut dikirim ke markas pasukan Bali. Sesampainya surat itu di tangan Komandan I Gusti Ngurah Rai, emosinya memuncak ketika membaca isi surat yang ditulis oleh Jenderal Belanda tersebut, yang berisi bahwa Jenderal Belanda ingin melakukan perundingan dalam pembentukan negara Indonesia Timur. Komandan I Gusti Ngurah Rai akan menjadi pemimpin negara ini di bawah pemerintahan Belanda. Tidak, Ada apa, Komandan? mereka mengajak kita bergabung dalam pembentukan negara Indonesia Timur. Mereka pikir kita pengkhianat. Tidak. Setelah membaca isi surat yang ditulis oleh Jenderal Belanda, Komandan I Gusti Ngurah Rai lalu meminta prajuritnya untuk mengirim surat balasan kepada Jenderal Belanda yang berisi bahwa Bali bukanlah tempat untuk melakukan perundingan. Jika Jenderal Belanda ingin melakukan perundingan, silahkan katakan kepada pusat di Yogyakarta, karena rakyat Bali bukanlah pengkhianat bangsa. Membaca jawaban dari komandan pasukan Bali tersebut, Jenderal Belanda naik pitam. Lalu Jenderal Belanda tersebut menyuruh salah satu prajuritnya untuk memenggal kepala pembawa pesan tersebut dan mengirim potongan kepalanya ke markas pasukan Bali. Apa ini? Ada apa? Apa itu? Belanda kurang ajar. Mereka pikir kita akan diam saja setelah diperlakukan seperti ini. Ayo kita hadapi mereka. Pada saat malam hari, Komandan I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya Ciung Wanara berhasil memperoleh kemenangan dalam penyerbuan ke Tangsi Nika di Tabanan. Saat telah memasuki markas Belanda di Tabanan,
Di mana barat itu? Kau cari ke sana, dan kau cari ke sana. Baik, komandan. Jenderal Belanda marah ketika mengetahui pasukannya telah dikalahkan I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya. Verdomme! Orang-orang Bali itu kurang ajar. Kita harus memikirkan cara untuk mengalahkan orang-orang itu. Bagaimana bila kita serang balik mereka, Jenderal? Itu bagus. Ayo kita serang balik mereka. Siap, Jenderal! Sebelum I Gusti melakukan long march ke Gunung Agung, ujung timur Pulau Bali, di dalam rumah, I Gusti Ngurah Rai berbicara kepada istrinya. Ada apa, Dek? Mengapa kau gelisah? Soal Belanda itu. Tenanglah, mereka tuh telah pergi. Tapi perasaanku tidak tenang, Bli. Tenang, Dek. Sudah tenang. Di tengah percakapan I Gusti dengan istrinya, dari luar seorang prajurit Bali berteriak, Parae! 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 Ada apa? Belanda menyerang desa di Marga Parae. Apa? Bagaimana bisa? Sepertinya mereka mendapat kiriman pasukan bantuan. Jumlah mereka semakin banyak, bahkan lebih banyak dari jumlah pasukan kita yang telah ditambah. Sebanyak apapun pasukan mereka, kita tetap harus mempertahankan Bali. Yakinlah, kita pasti dapat mengalahkan mereka. Silakan berjuang hingga tetes darah terakhir. Siap, Karae. Aku yakin Bali akan memenangkan perang ini. Ya, silakan kau keluar dahulu. Siap, laksanakan, Karae. Lalu setelah prajurit tersebut keluar, I Gusti Ngurah Rai melanjutkan kembali pembicaraan bersama istrinya. Bli, apa kamu yakin prajuritmu akan menang? Beli yakin, rakyat Bali adalah rakyat yang memiliki semangat teguh dalam mempertahankan kekuasaan Pulau Bali. Tapi Dek, ini adalah tugasku dan kewajibanku. Tapi ingatlah, Bli, tugasmu bukan hanya menjadi seorang komandan saja, tetapi juga kepala keluarga ini. Dek, buat apa kita hidup bersama jika dalam keadaan terjajah? Buat apa juga kita hidup bersama jika angan-angan dan harapan hanyalah jadi sesuatu yang semu? Ingatlah, Dek, anggaplah Bli sudah mati, Dek. Tidak usah kau pikirkan kapan Bli akan pulang. Ini adalah kewajibanku. Maaf, Dek, Bli harus pergi. Baik, Bli, pergilah. Demi bangsa ini, aku rela. Setelah itu, I Gusti Ngurah Rai berpamitan dengan istrinya. Dengan mengecup tangan istrinya, lalu I Gusti pergi. Lalu ketika I Gusti telah pergi, Desak Putu berdoa, Tuhan, tolong jaga suamiku demi keamanan Bali, negeriku dan juga keluargaku. Sesampainya di markas pasukan Bali, Komandan I Gusti Ngurah Rai berusaha untuk menyemangati pasukannya.
untuk mengalahkan pasukan Belanda. Baik, kita harus mengusir para penjajah yang datang. Kita gunakan pedang. Jika pedangmu patah, gunakanlah kedua tangan untuk membunuh. Jika tanganmu patah, gunakanlah gigimu untuk menggigit. Dan jika gigimu patah, gunakanlah kedua bola matamu untuk mematahkan semangat lawan. Mari kita hadapi para penjajah. Ayo! Siap, komandan! Siang harinya, 20 November 1946, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya Ciung Wanara melakukan long march ke Gunung Agung, ujung timur. Tetapi tiba-tiba di tengah perjalanan, pasukan ini dicegat oleh serdadu Belanda di desa Marga, Tabanan, Bali. Prajurit Bali dan Belanda berseru untuk memulai pertempuran. Siap serang! Terjadilah pertempuran darah antara pasukan Bali dan Belanda. Sayangnya, pasukan Bali kalah karena jumlah pasukan Belanda yang lebih banyak dan persenjataan Belanda yang lebih maju dari pasukan Bali. Belanda juga menggunakan bom dari pesawat udara. Komandan I Gusti Ngurah Rai akhirnya gugur di tangan Jenderal Belanda dengan satu kali tembakan pistol. Bangun! Bangun kau! Katakan apa yang ingin kau katakan! Bangun! Perang sampai habis atau puputan. Inilah yang kemudian mengakhiri hidup I Gusti Ngurah Rai. Peristiwa inilah yang kemudian dicatat sebagai peristiwa puputan Marga Rana. Malam itu pada tanggal 20 November 1946 di Marga adalah sejarah penting tonggak perjuangan rakyat Indonesia melawan kolonial Belanda demi nusa dan bangsa.